pas ya. Nih pas. Kak Tia. Jaringannya Kak. Cepatlah. WiFi. Memeriksa koneksi. Oh. KMZ ya. Masih memeriksa koneksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat yang kami banggakan Bapak Kapolda Jambi, Bapak Wakapolda Jambi, Pak Direktur Reskoba Polda Jambi, Kabid Propam, dan seluruh rekan media. Pada kesempatan sore ini kami akan menyampaikan update informasi berkaitan dengan proses penyelidikan dan pencarian daftar pencarian orang yang pada waktu itu berkaitan dengan tindak pidana narkoba pada bulan Oktober 2025. Nanti secara jelas akan sampaikan langsung oleh Bapak Kapolda. Rekan-rekan silakan menyimak dan memperhatikan. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kabid Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hadir dengan saya, bersama saya Pak Waka, ada Kabid Propam karena ada menyangkut personel yang kita hukum karena kelalaiannya. Lalu sini ada Direktur Reserse Narkoba Polda Jambi sebagai ketua tim dari penangkapan dan proses penyidikan jaringan sindikat Alung. Dan tentunya rekan-rekan sekalian, awak media yang saya cintai, saya banggakan. Pada sore hari ini kita akan melakukan press release di mana sekaligus rekan-rekan bisa bertanya nanti. Jadi tidak liar lagi pertanyaannya. Ini press release resmi. Rekan-rekan boleh bertanya apa saja, kami akan mencoba menjawabnya. Dan kalau masuk teknis penyidikan tentunya kami tidak bisa memberitahukan karena transparansi yang dimaksud itu juga dibatasi dengan hal-hal lain. Rekan-rekan sekalian, sebagaimana kita ketahui bahwa Ditres Narkoba Polda Jambi pada tanggal 9 Oktober 2025 berdasarkan informasi masyarakat mendapatkan suatu petunjuk informasi yang ditindaklanjuti dengan penyelidikan bahwa ada jaringan yang memindahkan mentransport narkoba, ya kita tidak tahu jenis narkotikanya apa, tapi narkoba dan jumlah besar meliputi Jambi, Medan, Benue Melincir, Lampung, dan tujuan akhir di Jawa atau di Jakarta. Nah, informasi ini tindak lanjuti dan seseorang yang diidentifikasi sebagai tersangka atau awalnya dulu ditangkap diamankan di kota Jambi, namanya Muhammad Alung Ramadan alias Alung. Saya tidak, karena sudah diketahui publik ya, saya nggak bikin inisial. Dan ini dikelola dengan baik oleh teman-teman, oleh anggota kami, sehingga berhasil memancing tersangka lainnya, di mana mereka bersama-sama menggunakan 2 mobil pergi ke Medan menjemput narkoba. Mobilnya itu merek Innova dan Fortuner. Nah, singkat cerita, mereka diamankan oleh petugas kami pada tanggal 9 Oktober tengah malam jam 23 gitu kira-kira, dan dikelola dengan baik, diinterogasi sehingga diperoleh petunjuk bahwa barang bukti narkobanya itu diparkirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Benue Melincir, betul Pak Dewa ya? Ya di sana, ya bukan di Jambi. Lalu tim bergerak di sana sama-sama dengan tersangka, tentunya tersangka belum tersangka pada saat itu, diamankan lalu dibawa ke Jambi. Nah, singkat cerita, lalu mereka diinterogasi dan waktu itu terdapat 3 orang yang diamankan. Yang satu namanya Alung, yang kedua itu Agit. Sebentar ya. Itu nama lengkapnya Agit, satu lagi siapa Pak Dewa? Juniardo. Nah, kedua ini sekarang sedang menjalani persidangan di pengadilan, rekan-rekan mungkin tahu. Nah, ketika dibawa ke Polda Jambi tanggal 10-nya, itu sekitar pagi hari masih, ya.
pemeriksaan dilakukan. Tentunya penyidik mempunyai waktu 3 kali 24 jam dan bisa diperpanjang 2 kali 3 jam sesuai dengan Undang-Undang 35 ya, untuk mengetahui jaringan ini dan siapa perannya apa. Lalu dia diperiksa sendirian oleh seorang penyidik oknum yang sudah kami hukum, ya, berada di ruangannya. Dan ketika proses pemeriksaan berlangsung, sebagaimana sudah dirilis oleh Pak Kabid Humas sebelumnya, ditinggal sehingga Alung memanfaatkan kesempatan tersebut. Ya, kami sudah interogasi, tadi sudah interogasi dari dia. Sayang sekali di undang-undang kita yang baru tidak boleh menampilkan. Kalau boleh kalian yang tanya, ya, tapi kami sudah tanya dengan tenang dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa dia memanfaatkan kelengahan petugas yang seharusnya memang dalam protokol seperti itu harusnya dilakukan pengawasan ketika pemeriksaan. Dia kabur, ya, tangannya diborgol, dia lewat jendela yang ada di ruangan tersebut dan dia lari melepas di di bawah daripada jendela, dia lewat dan meninggalkan borgol plastik yang sesungguhnya itu cukup kuat, ya. Lalu dia kabur dari antara sini. Dia ceritakan bahwa dia sempat di masjid, bahkan sempat bersembunyi di sana, dan dia mengetahui bahwa seluruh petugas mencari dia dengan tegas. Lalu dia meninggalkan Mapolda ini, lompat ke sebelah. Kalau rekan-rekan tahu Gunung Siginjai, ada dinding di sana, langsung ada jalan gitu. Nah, kabur ke sana dan dia jalan sampai Aur Duri, ya, tadi kita interogasi seperti itu, dan dia menuju daerah Tanjak-Bar, ya, karena dia punya kerabat di sana. Baik, rekan-rekan sudah tahu apa yang kami lakukan di sini. Saya selaku Kapolda dilaporkan, kami berikan waktu 1 minggu untuk mencari. Ya, Pak Direktur, maksimalkan, gunakan semua sumber daya, gunakan semua aset kita untuk mencari hal tersebut. Ya, baik yang ada di Polda maupun yang ada di Bareskrim dan lain sebagainya. Lalu karena 1 minggu tidak ada perkembangan, saya perintahkan Kabid Propam untuk memproses oknum tadi. Sebagaimana kalian ketahui, teman-teman ketahui, proses berlangsung tanggal 30 ya Pak Ketuanya. Kita sidang kode etik dan sudah dicopot langsung segera untuk menjamin ini berjalan dengan mestinya. Nah, Pak Direktur tentunya mengeluarkan DPO, ya, daftar pencarian orang tersangka Alung, dan juga melakukan pengembangan. Ya, nanti pengembangan bisa ditanya sama Pak Dewa. Intinya beliau lapor bahwa ini dikejar sampai ke Jogja. Dan keseriusan ada di sini karena ada rencana mau TPPU terhadap jaringan ini dan sedang. Mohon doanya supaya bisa dibongkar sejelas-jelasnya. Amin. Lalu kita cari, dan rekan-rekan tahu mungkin di grup itu yang saya perintahkan upload, ya, bagi rekan-rekan yang ikut, ya, karena berita yang keluar itu menggulung, itu kita press release dan kita buat upload. Dan tentunya kita bekerja maksimal, ya. Tim yang dipimpin langsung oleh Pak Direktur bekerja sama dengan Bareskrim Polri, dengan Dirtipid Narkoba, bekerja dengan Direktur Jajaran, mencari. Juga saya perintahkan untuk berkoordinasi dengan kantor imigrasi Jambi, ya, untuk mengetahui apakah dia melewati perlintasan atau tidak, apakah dia memiliki paspor atau tidak, dan lain sebagainya dan sebagainya. Syukur alhamdulillah, tadi malam saya masih bangun jam 4 pagi, saya ditexting oleh Pak Dewa bahwa tersangka Alung ditangkap di jalan raya setelah melalui proses pembuntutan atau surveillance. Ya, mobil yang dikendarain dengan menggunakan 1 unit Suzuki Vitara dihentikan oleh tim, dan di dalamnya ada 5 orang lain selain Alung. Nah, terhadap 5 orang ini masih kami amankan, ya, karena kita punya proses tadi 3 kali 4 jam, karena perkara pokoknya tadi adalah pasalnya itu 114 ayat 2 Undang-Undang 35/2009
karena kepemilikan narkotika sintetik di atas 5 gram. Lalu dikaitkan, dijuntukan dengan pasal 132 ayat 1, itu namanya kejahatan narkotika terorganisir. Ya, jadi ini tidak sendiri terorganisir. Lalu dapat, dan tadi Alung diinterogasi dan kami mendapatkan keterangan ini. Artinya hukuman yang kami berikan bahwa memang ada begitu banyak pertanyaan, kenapa dihukum, kenapa enggak dicari ada pembayaran, kami belum menemukan. Ya, kami tidak bisa menyimpulkan, kami tidak bisa menyimpulkan sesuatu yang belum kami dapat. Kami sudah melakukan maksimal dan kami dibantu oleh tim Itwasum Polri kemarin, mungkin rekan-rekan tahu, 3 hari di sini untuk melakukan audit investigasi. Mungkin ada hal-hal yang terlewatkan daripada proses ini. Kemarin mereka bertingkatkan. Jadi ini dilakukan secara transparan dan kami untuk internal tentunya kami tidak bisa beritahu karena sedang susunan laporan. Jadi hari ini kami dapatkan penegasan dari Alung sendiri tanpa tekanan diskusinya. Dia mengakui dia memanfaatkan kelengahan petugas. Ya, kami sudah melakukan apa yang harus kami lakukan untuk meyakinkan tim ini siapa yang salah, siapa yang tidak. Tentunya yang salah dikoreksi, dihukum, dan hal-hal tanggung jawab lain itu adalah internal. Kalau ada pidana, tentunya ditangani secara pidana. Rekan-rekan sekalian, terima kasih dukungannya. Ya, kami berkomitmen sebagaimana Bapak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo pada saat beliau fit and proper test, saya langsung melihat beliau menempatkan prioritas untuk pemberantasan narkoba. Ya, itu dikuatkan lagi oleh Bapak Presiden kita, program Atacita, dan kita mendukung, Polri mendukung penuh. Ya, kami berkomitmen. Ya, terima kasih untuk koreksinya, rekan-rekan. Tapi kami tidak mau terburu-buru. Jadi mudah-mudahan ini sudah terjawab semua. Ya, bagaimana Polda Jambi, saya dan dibantu oleh Pak Waka, seluruh pejabat utama akan menjamin ini proses tegas. Dan kami berjanji akan mengembangkan kasus ini. Ya, karena kami juga sudah menerbitkan beberapa DPO dan terdeteksi untuk pengendali ada di luar negeri, ya, negara tetangga sebelah. Ya, kami akan memanfaatkan seluruh jaringan aset yang kami punya di luar negeri maupun di dalam. Ya, rekan-rekan, kami mohon doa. Terima kasih atas dukungannya. Saya kira itu dapat kami sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak Jenderal, terkait ini kan banyak masyarakat yang bertanya Pak, kenapa tidak dihadirkan Alung di sini? Oke lah, alasannya adalah undang-undang Pak di sini. Tetapi bagi masyarakat Pak, ini bukanlah suatu keterbukaan untuk masyarakat besar. Di sini kan masyarakat juga bertanya-tanya Pak, mana terdakwanya, mana si Alungnya, kayak gitu Pak. Dan kapan kronologinya, apa yang bisa dibuktikan kepada masyarakat kalau memang Alung ini sekarang benar-benar sudah ada di Mapolda Jambi ini Pak. Itu aja. Baik. Menjadi penegak hukum tidak boleh melanggar hukum. Ya, itu dia. Jadi azas seperti itu. Kita akan bisa kena apakah sifatnya koreksi atau saya tidak tahu di undang-undang yang baru KUHP-nya itu apakah ada ancaman pidana. Ya, tapi dapat saya yakinkan ini ada fotonya, dulu rambutnya bagaimana, sekarang bagaimana, ya, jadi tidak bisa ditampilkan. Dia ada. Nanti untuk menghadirkan sekarang undang-undang. Kami ini adalah pelaksana undang-undang, bukan pembuat undang-undang. Pelaksana, ya. Ingat kita kalau jadi penegak hukum harus menghormati hukum. Terima kasih Mbak. Ada lagi? Rija. Nah, kasih mic-nya. Rija. Mas Risa, silakan. Mana orangnya Pak? Ini. Pertanyaan. Maaf. Izin Pak Kapolda dari Riza Jambi Independen. Terkait hasil pemeriksaan dari tim Itwasum disinkronkan dengan pengakuan Alung sendiri, apa ada kesesuaian nggak dengan isu-isu yang beredar bahwa pelariannya ini ada kong kali kongkah atau ada aliran dana kah gitu Pak? Jadi gini, untuk pemeriksaan Irwasum tidak boleh dideklar ke kalian ya. Jadi ini memang ditujukan kepada pimpinan.
Ya, jadi mereka sedang menyusun. Tapi kami kemarin bekerja sama, ya, bekerja sama. Saya selaku Kapolda membuka seluas-luasnya, ya, sehingga nanti bersifat korektif ini, koreksi, gitu loh. Apakah ada contohnya sarana prasarana yang kurang memadai, gitu, ataukah memang SOP yang tidak dipenuhi, apakah karena ketidaktahuan, atau kealpaan, atau kesengajaan. Jadi kita melihat bukti, Mas Riza. Ya, jadi saya tidak bisa, meskipun saya tipis-tipis tahu lah Pak Riza, tapi tidak mungkin saya sampaikan. Yang saya tahu sekarang hasil penyidikan seperti sekarang. Gitu. Ya, ya, silakan. Ya, Izin Pak Kabin, Jenderal, saya Rudi Saputra dari dan ada Nudut.id. Ya, saya Pak Rudi dari ada Nudut.id. Ya. Begini Pak, Alung pertama kali ini ditangkap di mana? Kan belum pernah jelaskan tuh. Dan dalam surat dakwaan, Alung ini pernah satu mobil sama Deka. Apakah Alung ini ditangkap saat itu sama Deka atau sendirian Pak? Itu yang belum tersebar di publik. Mungkin itu dulu Jenderal. Siap. Nah itu fakta persidangan. Pertanyaanmu keren. Ya, Alung mengakui mereka tuh menjemput. Ya, itu fakta dan Deka sudah diterbitkan DPO Pak. Ya, jadi itu fakta persidangan. Itu saja. Ya, tadi saya dapat informasi laporan dari ya bahwa kalau dia ditangkap pertama itu sebenarnya diamankan sendiri. Ya, itu di daerah Mayang-Mayang situlah, Sipinujung situ. Ya, oke? Ya, terima kasih. Ya, ini saya suka ini. Ya. Ini dulu. Ini biasanya Arya sekali. Arya, ayo. Mungkin sedikit aja Pak untuk mengulang terkait dengan pelarian Alung ini yang menjadi pertanyaan publik yang sangat sederhana sebenarnya Pak. Apakah Polda Jambi akan merilis CCTV proses Alung melarikan diri? Karena mungkin ini juga kesempatan untuk Polda Jambi untuk menjelaskan yang sebenarnya. Karena ketika presidensi pertama itu kan dinyatakan Alung lari dari lantai 2 dengan tangan terborgol sehingga asumsi liar itu bergulir. Mungkin dengan adanya CCTV itu bisa jadi menjelaskan ke publik bagaimana kemudian itu pure adalah kelalaian dan kemudian yang diambil kesempatan oleh si Alung sendiri. Apakah itu CCTV akan dirilis? Mungkin yang kedua juga Pak terkait dengan asumsi publik lagi nih kita dari masyarakat bahwasanya sebelum Alung ditangkap beredar asumsi lagi nih Pak. Kemudian apakah ini ada upaya untuk memutus jaringan kepada pemain lebih besar dalam hal ini aktor intelektual. Tadi Bapak sudah mengungkap ada jaringan di luar negeri. Nah, konteksnya ini apakah jaringan di luar negeri ini berhubungan langsung komunikasi dengan Alung atau juga ini adalah pemain besar saat ini yang ada di Jambi Pak, mungkin itu. Dan mungkin kalau berkenan komitmennya Pak untuk menangkap ini sebulan, 2 bulan, 3 bulan atau seperti apa. Terima kasih. Baik, saya suka itu. Ingatkan saya di Mabes dulu, gini-gini nih, yang kritis. Ini kalau untuk CCTV kami pertimbangkan, ya, kami pertimbangkan. Tapi tadi saya dengar langsung diinterogasi sama Pak Irwasda sama Pak Darno ya, saksikan di ruangan itu. Saya katakan wajahnya bagaimana? Ya sudahlah, ini kan Krisno Siregar, mantan Dirtipid Narkoba, gitulah ya. Jadi tidak ada tekanan dan dia lancar sekali ngomong. Jadi saya bisa gambarkan tadi dia lompat, dia lepas di luar gitu lompat, sehingga dia mengetahui bahkan bahwa dia dicari dan lain sebagainya, dia lompat dari sana. Tapi saran Mas Arya itu kami pertimbangkan. Kami tentunya memikirkan untung dan ruginya bagi organisasi karena kami harus mengingat juga protokol ini jangan mengganggu tugas-tugas pengamanan internal atau PAM markas. Yang kedua, apa ya, Bang Aryo ya? Apa? Apakah terhubung dengan yang di luar negeri langsung? Ya kami masih kembangkan lagi. Tadi kalau dari interogasinya dia mengakui, ya dia dihubungin oleh seseorang dari sebelah. Ya, tapi ini ya tidak ada niat untuk yes. Saya selalu memberikan komitmen, tolong ikutin tiap reaksi itu kita berjanji karena
Saya udah bilang nih beberapa teman-teman di grup bahwa ada tim multimedia juga penjahat itu. Ya, mereka ngelihat kita buatnya. Ya, ini komitmen saya selaku Kapolda dan tim ini. Saya percaya mereka kompak, solid untuk melaksanakan perintah Bapak Presiden, Bapak Kapolri untuk ini. Tapi tentang waktu Pak Aryo, ya, tidak bisa kita target itu Pak. Tidak bisa kita mengatakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau nasib baik kadang-kadang 1 hari, kadang-kadang lama sekali. Jadi kami tetap bekerja. Ya, nanti kami akan memberikan informasi kalau memang ada. Ya mohon doa lah sama seperti ini. Ya, Pak Aryo ya. Cukup ya Pak? Izin ya. Saya Pak. Ada satu ini aja lah, kacamata. Ya. Kasih. Satu lagi cukup ya? Baik Pak, sebelumnya saya Chris dari Tribun Jambi. Ini jaringan Alung ini jaringan antar benua atau antar negara ini sebenarnya Pak? Boleh dijelaskan Pak? Jadi ini dapat kami yakinin ini antara transnasional, ya. Jadi kalau di UN Convention, ya Geneva 1988 itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan transnational crime, ya. Satu tindak pidana terjadi di dalam 1, 2 atau lebih negara, gitu, ya. Seperti itu ya konsepnya. Jadi ini kami yakinin dari tetangga lah, saya gak usah sebut negaranya, ya. Tetapi mereka memang bermain lokal, begitu, ya. Jadi jumlahnya saya informasikan, saya mencoba mencari data itu, upaya pengungkapan ini memang terbesar yang pernah diungkap oleh Polda Jambi, ya. Namun sayang memang terjadi hal yang saya ambil tanggung jawab untuk itu dan alhamdulillah puji Tuhan itu terungkap. Ya, jadi seperti itu dapat saya sampaikan. Cukup ya? Cukup lah ya. Cukup. Tertulis saja, tertulis ya. Semakin kami nunggu 2 jam di sini Pak. Ah, sudah ya, ya. Pak Kapolda. Pak, saya Pak. Ya, izin Pak. Saya dari wartawan 86 online pusat Pak, Biru Jambi Pak. Sebelum itu saya udah Pak Kapolda kasih tahu bahwa ada jaringan narkoba luar biasa terbesar di Jambi. Saya ada WA ke Bapak. Sudah lama nih Pak. Sebelum kejadian pada bulan Desember. Bulan 11 sudah saya WA ke Bapak. Tapi kalau Bapak ada respon, suruh ke Dir Narkoba. Awalnya Pak, saya membuka jaringan ini dan sembarangan buka Pak. Dan ini jelas Pak, A1 Pak. Ketika saya membuka jaringan ini Pak, narkoba ini kan 58 kilo lebih Pak. Yang ada 4 koper. 2 koper kemana, 2 koper lagi. Nah ini buka Pak. Malah saya bilang dengan Pak Dir, saudara Alung ada seputaran kabupaten, masih di Jambi. Ada WA ke Pak Dir, terbukti saya ini ditangkap. Dan jaringan ini Pak, luar biasa Pak. Saya lihat WA ke Bapak, Pak, selamat pagi Pak Kapoldaku, abangku. Yang terbaik Bapak mengabdi untuk beratas narkoba. Tapi saya WA ke Humas, tidak ada respon satupun Pak dengan WA saya Pak. Saya sedih Pak. Saya kira pengembangannya bukan curhat, nanti Bapak ketemu saya ya. Oke ya. Pertanyaannya apa ya? Oke, makasih ya Pak ya. Udah ya, cukup ya. Oke, terima kasih rekan-rekan, Bapak Ibu sekalian. Kalau ada salah-salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Jenderal, BB Jenderal. Izin Pak Kabit Humas, izin Pak Dir. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pak Kabit mungkin? Pak Kabit. Masih nge-like? Pak Kabit. Oh, live-nya nge-like apa? Pak Kabit. Di rumah. Tahu lah Kak, yang itu Pak Kabit. BB-nya apa aja? BB-nya apa aja Pak?